Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Di sini saya akan berbagi cara membuat soal penilaian online dengan menggunakan Google Form. Sebenarnya tidak sulit dalam membuat penilaian dengan menggunakan Google Form ini. Syaratnya cuma satu, yaitu kita memiliki email dari Google atau kita memiliki akun gmail.com. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuka Gmailnya, membuka emailnya gmail.com, kemudian login menggunakan email yang sudah dimiliki dan passwordnya. Karena di sini saya sudah login, otomatis ini masuk ke dalam email saya. Di sini ada titik-titik 9 ya. Silahkan diklik. Ini adalah menu-menu yang disediakan oleh Google dalam membantu penggunanya atau dipersiapkan untuk penggunanya, mulai dari Google Drive, kemudian ini Google Map, mungkin yang biasa sering berpergian mencari alamat, Gmail, YouTube, Google Meet, dan lain sebagainya. Untuk membuat soal Google Form, kita harus melewati atau menggunakan Google Drive. Klik Google Drive. Jadi ada dua cara. Cara pertama adalah melalui email tadi yang pertama, kemudian klik Google Drive, atau langsung diketikkan drive google.com di browser ya, untuk membuka Google Drive itu. Jadi itu cara pertama atau langkah pertama yang harus dilakukan. Sesudah Google Drive ini terbuka, Bapak Ibu, untuk membuat soal penilaian menggunakan form, di sini ada menu baru, klik saja, klik baru, kemudian cari ini bawahnya ada Google Formulir. Jadi di sini ada pilihan mulai dari Google Dokumen, Google Spreadsheet. Google Dokumen itu Microsoft Word ya Bapak Ibu ya. Google Spreadsheet itu Excel, Google Slide itu PowerPoint, dan Google Formulir itu untuk form atau yang bisa kita gunakan untuk pembuatan soal online. Silahkan diklik Google Formulirnya, akan terbuka seperti ini tampilannya. Jadi ini adalah tampilan kita sebagai guru ketika akan membuat sebuah soal. Oke, langkah pertama adalah membuat judulnya dulu. Judulnya misalkan ini adalah penilaian harian. Kemudian ditulis deskripsinya, penilaian harian pada kelas 6, tema 3 misalnya, sub tema 1. Oke, kemudian langsung di bawah ini ada satu isian pertanyaan tanpa judul. Untuk penilaian harian itu berarti yang terlebih dahulu kita buat adalah isian identitas ya, mulai dari nama siswa. Berarti untuk jawabannya di sini otomatis menjadi jawaban singkat ya. Ini ada pilihan jawabannya, apakah paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan lain sebagainya. Untuk nama siswa kita pilih jawaban singkat. Kemudian di sini diberi wajib diisi, ini dinyalakan. Ini tandanya kalau ini tidak diisi nanti tidak akan bisa dilanjutkan ke soal ya. Jadi seperti itu, ini diusahakan wajib diisi untuk kolom identitas. Kemudian setelah nama siswa biasanya saya menggunakan nomor absen atau kelas terlebih dahulu juga boleh, kelas. Apabila kelasnya
paralel bisa diberi pilihan, misalnya 6A, kemudian 6B, 6C, 6D, misalnya seperti itu. Jadi ini nanti dalam sekali membuat soal bisa digunakan 4 kelas, akan terpisah atau terkelompokkan berdasarkan kelasnya. Selanjutnya masih isian identitas, klik tambahkan pertanyaan di sini ya. Kemudian nomor absen, jawaban singkat ya, ini bisa langsung, ini jawaban singkat jadi seperti otomatis. Nomor absen, jawaban singkat. Kemudian ada validasi respon telah ditambahkan, ini bisa digunakan bisa tidak. Apabila digunakan, ini bisa disetting. Validasi respon itu pengaturan responnya yang bisa dimasukkan hanya angka, hanya teks panjang, atau ekspresi reguler. Ini berarti kalau nomor absen berarti angka, kemudian aturannya adalah angka berapa, misalnya seperti itu. Kalau ini digunakan nanti untuk sebagai password, misalnya di sini kita katakanlah token, enggak usah dulu ya. Nomor absen adalah angka, misalnya di sini lebih dari atau antara gitu ya. Siswanya berapa? Misalnya siswanya antara 1 sampai 30. Karena siswanya satu kelas 30, berarti hanya bisa digunakan angka 1 sampai 30 pada isian absen ini. Oke, ini untuk isian identitas sudah selesai. Selanjutnya kita langsung ke soal. Untuk soal ini diusahakan membuat bagian baru. Jadi ada tambahkan bagian di sini, ada ini adalah tambahkan pertanyaan. Ini import pertanyaan. Apabila kita sudah punya ini pertanyaan di Microsoft Word, itu bisa kita import ke sini. Tambahkan judul atau deskripsi, itu apabila kita klik akan membuat judul seperti ini baru ya di atas. Kemudian ini apabila ada tambahkan video, kemudian ini tambahkan bagian, kita klik akan keluar bagian baru ini untuk sekolah dasar. Biasanya bagian ini digunakan untuk memisahkan antara muatan pelajaran, atau kalau misalnya satu muatan pelajaran misalnya matematika, digunakan untuk memisahkan kompetensi dasarnya. Ini karena soal penilaian harian tema, berarti ini untuk memisahkan antara muatan satu dengan muatan yang lainnya. Pertama misalnya muatan PPKN, jadi di bagian 2 di sini deskripsinya bisa misalnya pilihan ganda atau pilih jawaban yang paling benar, misalnya seperti itu. Kemudian langsung untuk kita buat soal pertama plus, berarti pertanyaannya adalah soal 1, atau kasih nomor dulu 1, soal nomor 1, soalnya apa, lalu silakan diketikkan di sini. Kemudian pilihan ganda ya, opsinya jawaban 1, jawaban A, B, jawaban B, misalnya C, jawaban C, D, jawaban D. Tuh. Kemudian untuk membuat soal selanjutnya, soal nomor 2 ya, berarti klik saja tambahkan pertanyaan lagi, berarti ini otomatis ke soal nomor 2. Langsung kita buat soal nomor 2, berarti soal nomor 2. Soalnya apa? Silahkan diketikkan di situ. Begitu juga dengan opsinya, sama seperti tadi. A, diketikkan jawaban A. B, jawaban B. C, jawaban C. D, jawaban D. Apabila Bapak Ibu tidak menginginkan ini mengetik satu persatu, Bapak Ibu bisa nyalin copy paste dari aplikasi
Microsoft Word misalnya. Kalau buat blok satu nomor kemudian dipastikan di sini, pilihan gandanya blok keempat-empatnya dipastikan ke sini untuk membuat soal seperti ini. Oke, selanjutnya setelah ini soal ini sudah selesai, soal ini sudah selesai semua, misalnya ini PKN sudah selesai, kemudian kita akan membuat bagian baru untuk soal muatan bahasa Indonesia. Misalnya klik bagian di sini ya, tulis judulnya bahasa Indonesia, kemudian deskripsinya pilihan ganda, atau saya coba pilihlah jawaban yang paling tepat misalnya seperti itu. Tambahkan pertanyaan lagi, berarti ini nomor selanjutnya. Kalau misalnya ini PKN 5 soal, itu berarti ini bahasa Indonesia mulai soal nomor 6 ya, dan seterusnya. Kemudian karena di tema itu ada 5 muatan mulai dari PKN bahasa Indonesia, berarti kita muat bagian lagi bahasa Indonesia, kemudian IPA, muat bagian lagi IPS, bagian lagi terakhir adalah SPDB. Tinggal nanti membuat soalnya di bagian-bagian itu. Kenapa dibuat bagian-bagian? Itu tujuannya nanti biar terpisah ya antara muatan PKN bahasa Indonesia, IPA, IPS, SPDB. Selain biar terlihat lebih menarik, memudahkan anak untuk belajar, juga memudahkan kita untuk memberikan nilainya nanti. Oke, selanjutnya apabila ini soalnya sudah selesai, karena ini akan dirubah menjadi kuis atau dijadikan kuis, jadi klik ini ya, ada menu pengaturannya, ada menu pengaturan atau setelan seperti gerigi di atas ini, klik setelan, kemudian ada menu umum, menu presentasi, ada menu kuis. Nah ini pada menu kuis jangan lupa jadikan ini sebagai kuis, ini diaktifkan, dinyalakan. Kemudian settingnya bisa dilihat, settingnya bisa diatur nilainya itu dirilis segera setelah anak-anak mengerjakan, atau nanti, kalau nanti berarti ini menunggu peninjauan email, peninjauan manual dari Bapak Ibu. Jadi aktifkan koleksi email, jadi nanti ada email masuk, kemudian Bapak Ibu ngecek satu persatu, mengoreksi satu persatu. Ini apabila digunakan untuk soal yang uraian atau pilihan jawaban singkat ya, atau ujian ya. Kalau soalnya pilihan ganda semua, pilih segera setelah setiap pengiriman, jadi nanti otomatis nilainya. Kemudian bisa diatur ini responden dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab apabila dinyalakan, nanti yang tak terjawab atau hasil keseluruhan itu yang tak terjawab nomor berapa sampai berapa akan keluar, termasuk apabila ini dinyalakan berarti jawaban yang benar juga akan keluar, dan juga nilai poin per soal atau per pertanyaan akan keluar. Selanjutnya yang perlu diatur lagi adalah ini batasi 1 kali tanggapan. Jadi pada umum ini harus diklik batasi 1 kali tanggapan. Jadi ini artinya satu anak hanya bisa mengerjakan soal ini 1 kali, seperti itu. Kalau tidak dinyalakan atau diaktifkan, berarti dia bisa mengerjakan ini berkali-kali. Kemudian apabila edit setelah mengirimkan ini diaktifkan, berarti setelah mengirimkan pertanyaan yang pertama merasa kurang, bisa diedit ini untuk kuis, sebaiknya jangan diaktifkan. Kemudian untuk presentasi ini bisa diatur adalah pesan konfirmasi tanggapan. Misalnya setelah anak-anak selesai mengerjakan, berarti biar mendapatkan keterangan, misalnya terima kasih telah mengerjakan penilaian harian online, seperti itu. Oke, simpan. Oke, ini bisa langsung kita setting
kunci jawabannya. Mulai dari soal 1. Soal 1, klik soal. Nah, ini langsung seperti ini ya tampilannya. Untuk memasukkan kunci jawaban, nah di sini ada, karena nanti dirubah menjadi kuis, di sini ada tertulis kunci jawaban. Klik kunci jawaban, masukkan nilai poinnya yang diinginkan, misalnya 20. Kenapa 20? Karena di dalam muatan PKN ini nanti ada 5 soal. Satu soal poinnya 20, berarti 5 soal nanti akan ketemu PKN, ketemu nilai 100. Nah, pilihan jawabannya sekarang setelah diklik poinnya ini diisi 20, dipilih jawabannya letaknya di mana, apakah di A, apakah di B, di C, atau di D. Bisa juga jawabannya di 4-4-nya seperti ini. Jadi kalau menginginkan jawabannya hanya satu tempat, berarti yang lainnya ini dinonaktifkan ya. Kemudian terakhir klik selesai. Begitu juga dengan soal nomor 2. Kunci jawabannya diklik, poinnya ditambahkan, poin 20, letaknya jawabannya di mana, selesai, dan seterusnya. Ini berlaku juga pada soal yang selanjutnya. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita atur menginginkan ada kopnya apa tidak, menginginkan ada tema ya, ini sesuaikan temanya. Klik gambar dia, ada gambar palet warna ini ya. Ini bisa diatur temanya, dipilih gambar dari bawaan Google Form yang sudah tersedia ada. Ini bisa juga dari gambar yang Bapak Ibu punya, misalnya dari kop sekolah ya. Kop sekolah berarti dipilih menu unggah, kemudian dicari Bapak Ibu punya kop sekolah yang sudah dirubah ke dalam gambar ya. Caranya dengan kop sekolah itu di screenshot, kemudian di crop menggunakan line ya. Oke, misalnya gambar ini saja dulu, klik sisipkan, otomatis headernya ini, kopnya akan berubah menjadi gambar seperti ini. Jadi tampilannya akan lebih menarik. Untuk melihat hasil atau melihat hasil akhir dari soal yang sudah kita buat, klik ini pratinjau gitu. Ini pratinjau, jadi keluar penilaian harian. Tadi emailnya diaktifkan, otomatis alamat emailnya keluar, muncul nama siswa, kelas, nomor absen berikutnya. Inilah yang saya maksudkan bagian tadi. Jadi bagian pertama ini hanya berisi biodata saja, isian biodata saja. Bagian berikutnya berisi soal. Ini tidak bisa dilakukan apabila ini tidak diisi. Ini harus diisi dulu, diisi alamat email misalnya, email, kemudian ini namanya dimasukkan, ini kelasnya dipilih, baru nomor absennya dimasukkan, kemudian berikutnya ini baru bisa emailnya gmail.com. emailnya harus Gmail, harus menyatakan email, tidak boleh di sembarangan. Kemudian ini sudah keluar soal PKN, ada dua soal, karena tadi baru ada soal, kita pilih jawabannya, misalnya jawabnya langsung klik saja sudah. Oke, berikutnya bahasa Indonesia dan seterusnya. Itu nanti apabila sudah selesai, berikutnya PS, kemudian SPDB, terakhir harus diklik kirim. Oke, nanti akan dapat balasan atau dapat jawaban seperti ini. Terima kasih telah mengerjakan penilaian harian online seperti yang kita atur tadi sebelumnya. Dan lihat skornya, jadi akan keluar skornya. Poin totalnya 20 dari 40 soal, dari 40 poin. Jadi PKN, karena ini soalnya hanya 2, baru 40 poin seluruhan, dapat 20. Nanti kalau soalnya sudah 5, berarti ini bisa 100.
poin maksimalnya 100, bahasa Indonesia 100, IPA 100, IPS 100, SPDP juga 100, dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara mengirimkan soal ini kepada anak-anak atau pada siswa kita? Kita kembali ke ini tadi, soal preview ya, preview soal yang kita buat. Kita kembali ke soal awal. Jadi di sini, nah, ini akhirnya akan keluar respon karena kita sudah mencoba menjawab satu kali tadi yang keluar respon di sini. Dan mengirimkannya lewat sini, ada menu kirim ini ya, klik kirim, kemudian kirimkan melalui apa? Biasanya melalui link ini ya, link atau tautan ini, kemudian ini perpendek saja, perpendek sekaligus ngopi ya, kemudian disalin. Oke, nah link ini baru dipaste, dipindah ke grup WhatsApp-nya anak-anak atau WhatsApp kelasnya Bapak Ibu semuanya. Jadi semua itu mudah sekali dalam membuat soal menggunakan Google